Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DST dimanapun Anda berada? Balik lagi bersama kami di Dongeng Sebelum Tidur. Bukan sekedar dongeng semata, ini kisah nyata. Kali ini kami akan membawakan satu kisah tentang seorang santri dalam pengalaman pertamanya mendaki ke Gunung Cikuray. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dan terbaru lainnya dari kami. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke mode horor. Assalamualaikum Kang Atep, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Oke, di dongeng sebelum tidur, Kang Atep akan bercerita tentang perjalanan pertama kali naik puncak Gunung Cikuray. Iya. Silakan Kang Atep bercerita apa yang pernah dialami dan memang terjadi. Sok, mangga perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafis Imron Ababan, cuma biasa dipanggil Atep sama teman-teman. Itu Bang. Iya, sok. Asal saya dari Banten, terus saya mondok di Tasikmalaya. Ini pengalaman pertama saya naik gunung. Saya tuh sebenarnya pengen naik gunung dari saya masih SMP. Lihat teman-teman saya pada upload, pada posting story-nya tentang gunung semua. Saya dari dulu sebenarnya pengen naik gunung, cuma ya mungkin belum jodohnya. Baru kemarin-kemarin. Langsung aja ceritanya Bang. Ya, silakan Kang Atep. Jadi di pesantren itu saya udah rencanain dari jauh-jauh hari, 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya jadilah berangkat pada tanggal 20 Februari kalau nggak salah. 20 Februari sama teman saya, sebut saja namanya si A, orang Banten, dan si J, orang Banten. Umur mereka terpaut kurang lebih 20 tahunan Bang. Nah, pas keberangkatan itu pokoknya motor dapat sewa, alat-alat minjem di pesantren. Kan banyak teman saya di sana yang suka mendaki gunung. Bahkan di pesantren itu ada komunitas pendaki. Saya itu masih pemula banget, belum kenal lah sama istilahnya nanjak-nanjak ke gunung. Belum kenal banget, saya penasaran. Nah, teman saya itu ngajak ke Gunung Cikuray. Katanya Gunung Cikuray itu golden sunrise terbaik di Jawa Barat, atau samudra awan lah kalau kata orang-orang mah, kalau kata bahasa kekiniannya mah. Berangkat saya pada tanggal 20 Februari malam Sabtu. Habis ngopi-ngopi, saya, Jalal, Agil berangkat lewat jalur Pamengpeuk Garut. Sebelum sampai ke base camp, sebelum sampai ke Garut, emang udah banyak kejanggalan sih. Banyak kejanggalan. Kayak nemu hewan aneh di jalan. Terus ada yang berantem malam-malam. Kalau teman-teman pada tahu gimana lah jalur Pamengpeuk. Saya malam-malam tuh bilang ke teman saya, J, berhenti dulu lah, pengen ngopi, makan kayak apa kayak. Itu kalau nggak salah sekitar jam 2 jam 3 pagi. Sekitar jam 1 jam 2. Teman saya katanya gini, nanti aja kalau udah di Garut. Ya udah, tahu-taunya ketemu Garutnya besok Bang. Ketemu Garutnya besok. Saya sampai Pamengpeuk itu adzan subuh, sholat, langsung tidur istirahat karena semalaman lah capek. Siap-siap di pondok. Terus
saya lanjut perjalanan sekitar jam 7 pagi kurang lebih, berangkat ke jalur Cisompet. Saya di jalan biasa ketawa-ketawa sama temen-temen, pengen jatuh dari motor berapa kali, nggak kehitung lah. Motor ya bisa dibilang kalau bahasa Sundanya mah rewat lah bang. Iya. Tujuh tiga. Saya berangkat dari Pamengpeuk, lanjut ke Garut, lanjut ke daerah Cikajang kalau nggak salah. Sampai Cikajang kurang lebih zuhur, waktu zuhur. Istirahatlah saya di pasar Cikajang, nyari-nyari tukang rental outdoor. Saya kan belum punya apa-apa banget, alat-alat juga dapat minjem seadanya gitu di pesantren ke teman-teman. Modal niat aja berarti ya. Iya. Modal kemauan. Iya bang, uang bawa dikit, biasalah minta kiriman ke ortu. Telepon orang tua, minta kirimin uang lah, pengen main, pengen nyobain ke gunung. Ya udah katanya, hati-hati kata orang tua. Nah, pas di pasar Cikajang, pas saya belanja logistik, teman saya si J, dia itu berantem sama pacarnya. Saya bawa HP satu bang, itu juga minjem, bukan HP kita orang bertiga, bukan. Saya liatin Jalal si J itu, mukanya wah nggak ada gairah gitu, hilang semangatnya. Tapi saya semangatin lah sebagai teman gitu kan. Soalnya masalahnya mau naik gunung, jangan dibawa bebannya ke gunung gitu. Saya dengar dari orang-orang kan di gunung itu jangan ngeluh, jangan gimana. Habis belanja logistik, kita berangkat ke base camp kurang lebih datang jam 3 hari Sabtu. Kurang lebih datang jam 3 hari Sabtu di base camp. Baru juga saya turun dari motor bang, assalamualaikum. Saya so asik gitu orangnya, biar cepet akrab gitu. Assalamualaikum. Lah di belakang saya ada anjing, kaki saya luka belakang bekas jatuh dari motor. Kaki saya luka berdarah banyak pokoknya, dijilat anjing masa. Gue teriak anjing sambil nutup mulut gitu. Si nama petugas basecamp, penjaga basecampnya orang Bandung kalau nggak salah, Mang Agus. Langsung Mang Agus ngeliatin, dikira kita ngomong anjing ke Mang Agus kali. Aduh maaf bang kata saya, ini anjing jilat betis saya. Oh iya nggak apa-apa katanya. Saya siram kan, biasalah syar'i, pakai cara pikir. Kalau bahasa kita disertu ya. Disertu, kalau bahasa kita mah disertu. Nah, sampai base camp, ngobrol, ngopi, mandi, makan lagi di base camp. Makan lagi. Pada mager tuh semuanya. Posisi saya waktu itu gak enak badan, pusing. Kulit aja pucat. Kata teman saya, ya udah nanti aja malam. Terus si Mang Agusnya bilang gini, si Mang Agus base camp ya, kalau mau berangkat dari sekarang, soalnya jam 9 saya tutup jalur pendakian. Ya udahlah, nginep di base camp. Mau lanjutnya besok pagi, rencana memulai nanjak. Oh iya, saya nanjak jalur Cinta Nagara. Kalau nggak salah Cikuray itu punya 12 jalur lah. Ya Raja Jenggot, Tapak Kerot, Pamancar. Salah satunya itu jalur Cinta Nagara. Kalau kata orang-orang mah jalur yang paling ekstrim, paling terjal. Itu posisi saya pemula. Saya nginep di base camp. Nah, si penjaga base campnya itu Mang Agus malah cerita tentang horor gitu. Kan kalau nggak tentang penunggu Cikuray. Jadi ada, kalau nggak salah tahun 2009, namanya Reni Mapala dari Tangerang. 12 orang, nggak tahu 15 orang itu. Mereka nanjak ke Gunung Cikuray pada tahun 2009. Nah, si yang 8 orang turun duluan, yang 3 orang lagi nyari air minum. Karena si Reni ini udah nggak fit banget badannya. Udah dehidrasi mungkin ya. Iya, semacam mau kena inilah, cairan. kurang imun kali. Udah lemes banget, udah pucat. Ya, yang jagain si Reni itu kalau nggak salah Asep namanya. Cuma Asep satu orang. Nah, Asep kan bosen nunggu. Secara kasihan lihat Reni udah pucat kayak gitu. Si Asep bilang gini ke si Reni, "Ren, tungguin di sini ya. Asep mau nyari mereka dulu." Iya kata Reni. Asep kurang lebih 20 menit pas balik lagi ke tempat si Reni udah nggak ada. Tapi di tempat duduk Reni itu ada bekas kayak orang diseret gitu ke arah jurang yang kedalamannya itu terjalnya. Curamnya kurang lebih 300 meter ke bawah. Langsung lah biasa si Reni dicari-cari sama tim SAR, sama tentara, sama Mapala, sama pendaki, warga, sama orang-orang
yang yang bisa gituan lah, nyari-nyari tetap nggak ada. 2 minggu kemudian Reni diponis hilang dari Gunung Cikuray, tidak ditemukan. Soalnya udah semua dari lereng hampir dikelilingin, ibaratnya ini gunung dikelilingin sama warga, dicari ke atas nggak ada tetap bang. Udah semua sudut dicari udah. Iya, tetap nggak ada. Ya kita nggak tahu lah hilangnya kemana, nggak tahu dimakan hewan, nggak tahu gimana. Yang pasti Hilang. Reni diponis hilang pada tanggal 17 Desember kalau nggak salah, nggak tahu tanggal 20 itu, 20 Desember tahun 2009. Dari situ Kang Atep naik ke gunung tahun 2021 kemarin bulan Februari. Oh, baru udah berarti dari tragedi tadi hampir 11 tahun ya? Iya, kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, dengar dari warga, dari orang-orang yang pernah ke Cikuray, katanya ya Reni itu udah jadi penunggu Cikuray, suka gangguin orang kalau ada yang gini lah gitulah. Nah, tambah kita pas lagi di base camp, orangnya kalau bahasa apa ya, frontal gitu, sompral, ngomong gini-gini, bercanda, ketawa-ketawa, cengengesan sama Mang Agus itu. Mang Agusnya nyeritain soal si Reni, gini katanya. Reni itu waktu itu posisi hilang pakai jaket merah kalau nggak salah. Makanya di Cikuray, khususnya di jalur Cinta Nagara, ada dipasang peraturannya. Salah satu peraturannya itu yang dilarang tidak boleh menggunakan atribut yang serba merah. Mau itu sepatu, mau apa kek, pokoknya nggak boleh pakai yang merah-merah. Kalau ke Cikuray via Cinta Nagara. Terus nggak boleh katanya berhenti di pos 3 kecuali ya emang Madarat itu. Madarat juga jangan lama-lama di pos 3 Cikuray itu. Nah, pas malamnya itu, pas saya sholat isya, bang, kalau nggak salah, saya sholat isya, saya tadinya mau tidur, teman-teman saya itu, mohon maaf nih ya, jadi nonton video yang seharusnya nggak ditonton lah, yang dilarang agama, nonton video itu, pada narik-narikin saya, jangan dulu tidur katanya, nonton dulu, nggak kata saya, terus saya sholat isya di base camp, saya ajakin jamaah enggak, duluan aja katanya. Pas saya jamaah diginiin sama teman saya, nih katanya pas saya lagi sholat, Bercandain. iya dibercandain, pokoknya wah sampral banget. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol tentang si Reni itu, tentang penjaga Cikuray, saya ngomong gini, mungkin sekarang juga dia udah nungguin di atas, nungguin kita ke sana. Langsung teman saya, siap sini, langsung wah sini situ. Saya kan iya, saya minta maaf bukan nggak sengaja, nggak tahu kata saya. Saya sompral waktu itu kurang lebih jam 10 datang rombongan Mapala dari Bandung, mahasiswa pecinta alam dari Bandung. Salah satunya ada orang Banten juga, orang Rangkas kalau nggak salah namanya Andi. Saya ngobrol gini. Nah, mereka berangkat jam 3 pagi, 7 orang berangkat jam 3 pagi sampai ke pos 2 itu. Pokoknya mereka berangkat jam 3 pagi, kita besoknya jam 7. Saya berangkat pos 7 biasa baca doa sebelum berangkat sama teman-teman. Berangkat jalur warga, jalan raya. Wah, dari situ aja belum juga sampai pos 1 masih pemukiman warga. Saya udah agak kuat. Dengkul saya udah agak kuat banget. Posisi kan saya lagi sakit waktu itu. Cuaca ya lumayan lah, panas banget, cerah waktu itu, lagi musim kemarau. Pas saya udah sampai pos 1 baru jalan batu itu, trek batu sambil perkebunan warga. Banyak orang di sana ramah-ramah. Bu, punten kalau bahasa Sunda. Bade nanjak jang, muhun Bu. Nya, made nya Bu doakeun. Ramah-ramah orang kaki Gunung Cikuray itu. Salut saya sama wah tata keramanya gitu. Sopan banget, jadi betah. Nah, pas sebelum sampai pos 2 ada kakek-kakek satu orang ngeliatin dari jauh. Tadinya dia itu lagi nyangkul gini. Pas lihat saya lewat, berdiri gini Pak, cangkulnya dikesiniin, liatin tatapannya kosong tapi sinis gitu bang, Nakutin gitu. iya aneh gitulah. Secara kita kan sopan-sopan ke sana, kita kalau lagi ada warga nih sopan-sopan biasa. Masalah santri lah dikit mah tuh adab Iya, gitu, meskipun mondok baru setahun juga. Iya. Etika yang dipakai. Iya. Pas sampai ke pos 2 Cikuray, masih perkebunan warga. Nah, kekejar tuh rombongan Bandung. Ternyata rombongan Bandung itu kan ada orang yang gak biasa naik gunung, orangnya agak gendut lah. Maaf ini ya, bukan ngejelek-jelekin, orangnya agak gendut. Mungkin ya tahu sendirilah orang gendut naik gunung istirahat, mereka ngecamp di pos 2
kita nah saya itu ngobrol-ngobrol sama si orang Banten, langsung ada temennya tuh orang Jakarta, mereka kan campuran, ada orang Bandung, Jakarta, Banten, ada orang Sulawesi, Mapala, mahasiswa dari Bandung pokoknya itu. Dia itu ngomong gini, orang Banten ya ke saya, iya, katanya orang Banten gak usah ngomong Sunda, gak enak didengar, sambil gini. Saya langsung tuh kan, wah kata saya, gak enak banget digituin. Ibarat kata, yang ngehina lah, ngehina, emang itu kan bahasa saya kayak gitu, bahasa Banten kan kayak gitu, gak bisa dirubah lagi. Iya. Ibarat kata saya gak enak lah, saya bilang ke teman saya, gimana, hajar jangan, gak takut gua sama orang banyak kan kayak gitu mah. Jangan katanya, ini di gunung, nanti aja kalau di bawah, kalau udah di base camp. Ya udah, saya, nah hati kayak masih ibarat Dongkol. iya, masih dongkol banget, bahasa Sundanya kehul banget gitu. Saya lanjut perjalanan sambil bilang, awas koeng, saya tadi handap mempanggil koeng. Iya, terus. Nah singkat cerita, pas mau masuk area pepohonan, area hutan, pas mau masuk area hutan, saya ada yang janggal lagi bang. Lihat bunga-bunga yang kayak di kuburan itu, kayak bunga mawar, bunga ini, tapi di jalan ngehampar gitu, di jalan kayak apa ya, kayak sesajen gitu. Pas turunnya kan saya bilang, saya nemu ini di jalan, oh itu mah sesajen katanya warga, tapi nggak ada sesajennya, itu daunnya di jalur setapak pendakian. Kayak ada yang nyebarin. Iya, jadi kayak ditaburin. Iya, kayak ditaburin bunga gitu. Saya nggak injek, tapi saya lihat kiri kanan nggak ada pohonnya, semak-semak semua, ilalang semua. Saya diem aja nggak ngomong ke teman saya. Nah pas turun itu kan saya nanyain, tadi lihat nggak bunga-bunga di sebelum masuk hutan, dari pos 3, pokoknya dari pos 2 kalau Cinta Negara itu. Pos 2 nanjak dikit mulai masuk perhutanan, masuk area hutan. Nah katanya orang-orang kan nggak lihat, teman saya juga yang di depan saya nggak lihat katanya, nggak ada bunga-bunga kayak gitu. Lah kok aneh kata saya, masa orang jelas banget bunga-bunganya ditaburin di jalan. Saya nggak injek satu pun juga, saya lihat kiri kanan nggak ada pohonnya kan, ya gimana ya, kurang logis gitu. Singkat cerita saya lanjut perjalanan, mereka ada satu si A namanya, orangnya gimana ya, bukan nakut-nakutin, emang gitu, sok waspada gitu. Ayo katanya, jangan berhenti di sini, takut gini, malah gitu kan. Nah jadi posisi teman saya ini si J orangnya penakut banget sama hal horor, sama hal apapun. Si A orangnya bukan pesimis, gimana ya, jadi emang tegar gitu, tapi ya gitu kayak nakut-nakutin lagi. Jangan di sini katanya. Terus saya lagi duduk di batu, lagi istirahat, ayo jangan duduk di batu katanya, takut kayak yang udah banyak ceritanya gini. Padahal kan santai aja, gak usah dipikirin, santai aja, kita kan punya tata krama, punten, ngiring cari, permisi ya. Iya, ikut dulu bentar. Di situ ada tulisan, jangan kotori tempat kami bermain di hutan itu bang. Singkat cerita, saya lanjut perjalanan, pokoknya dari base camp sampai pos 2 itu saya mau nangis, mau bilang gini, saya turun lagi lah, nggak kuat, udah mau muntah banget. Tapi teman saya bukan keras kepala gitu ya, masa katanya lu minta kirimin uang ke orang tua lu gini buat main apa cina, main enggak, naik gunung enggak, yang ada malah diem di base camp, lu nanti gabut nungguin gua katanya. Ya udah ayo, iya juga kata gua kan. Lanjut perjalanan, saya dalam hati bilang aja, mana pos 3 ini, pengen cepet-cepet istirahat. Saya pengen berhenti, tapi teman saya maksa terus, nanti aja katanya, nemu pos. Pokoknya perjalanan ke pos 3 itu terasa jauh banget, tapi saya nggak nemu pos 3, langsung pos 4 bang, langsung pos 4. Kalau nggak, jadi pos 3 itu namanya Kandang Bagong, nama posnya Kandang Bagong. Saya langsung ke pos 4 lah, mana pos 3 nya, nyasar nggak kita? Enggak lah. Lanjut perjalanan pokoknya, emang beda pas kita tahu lokasi pos 3 itu. Jadi di pos 3 ada tanah lapang dikit, ya kira-kira cukup 2 tenda K4 lah. Ada lahan dikit, cukup lahan datar, cukup buat tenda K4, 2 tenda. Ada kain merah ngiket di pohon kayak pita itu. Mungkin itu simbol pos 3. Pas turun saya nanyain lagi ke si Agus, itu kok nggak ada pelang pos 3?
nggak ada papan pos 3 gitu. Itu nggak tahu kata si Magus, saya udah masang lebih dari 10 kali, hilang lagi. Kadang nggak ada pendaki, pas saya ke atas hilang, nggak tahu kemana. Jadi dihilangin lah pelang pos 3-nya itu. Wah kata saya, horor. Serem banget itu. Oh, jadi setiap dipasang hilang. Iya, nggak tahu hilangnya sama siapa. Yang padahal kan jalur Cinta Negara bisa dibilang jarang lah pendakian kalau hari-hari biasa. Waktu itu juga cuma saya 2 rombongan. Hari itu naik turun cuma saya 2 rombongan sama rombongan Bandung itu. Jarang banget soalnya ya treknya. Luar biasa mungkin treknya. Iya. Oke. Saya udah mau nangis banget itu di gunung. Secara pertama kali kan naik gunung, tapi teman saya maksa gitu. Ayo katanya, kuat lah. Saya juga nggak kuat katanya, tapi puncak menunggu katanya. Diiming-imingin foto itu, foto yang di atas awan, foto mereka. Ya udah gaskeun ayo kata saya. Nah, perjalanan ke pos 5 itu ada jalan pokoknya. Jadi kaki itu nggak bisa ngelangkah saking atasnya. Si J teman saya pas mau naik kan gini. Jadi ya ibarat manjat tembok lah, saking atasnya gitu jalur. Gini nih. Pas dia gini kan, dia ngelihat ke bawah. Nah, saya ada di belakangnya. Saya ada di belakang Jalal, di belakang si J. Kata dia, gue lihat lu tadi tep lagi gini pakai topi rimba. Pas dia udah di atas mau narik gue, lah si Atep kemana? Masih jauh. Padahal saya masih jauh itu bang. Tapi pas jalan naik lihat ke bawah gini, saya ada di belakangnya sambil nunduk ini, mukanya pucat katanya. Wah. Tapi itu ceritanya pas di bawah semua. Di atas nggak ada yang berani cerita. Nggak ada lah. Mau ya. Takut pokoknya. Oke, berapa jam perjalanan dari bawah sampai ke atas? Jadi saya dari base camp itu jam 7 pagi sampai ke pos 6 Puncak Bayangan itu sekitar jam 1 jam 2 kurang lebih. Kalau kata saya sih cepat, saya sebagai pemula, tapi mereka ya kalau saya mah 3 jam juga sampai katanya. Ya itu mah bang, di jalan bawah pohon, sampah banyak banget lah pokoknya. Terus banyak bekas-bekas babi hutan gitu. Cikuray kan kotanya Bagas, babi ganas. Oh gitu. Iya, tapi alhamdulillah saya nggak nemu Bagas selama di perjalanan. Soalnya yang terkenal Bagasnya itu jalur pemancar, apalagi kalau lagi hujan. Si Bagas itu naik ke atas, suka ngancurin tenda, ngambil makanan. Saya nggak persiapan. Orang-orang kan kalau muncak ke Cikuray biasanya pakai parfum, si tendanya disiramin parfum biar wangi, biar nggak kecium bau makanan. Jaga-jaga dari Bagas. Saya nggak makan di luar tenda di Puncak Bayangan itu. Habis makan jam 3 saya tidur, bangun maghrib. Nah tidur lagi saya kurang lebih jam 9 jam 10-an. Saya bangun sendirian. Saya posisi di tengah, ini si J, ini si A. Saya bawa SB2 tapi nggak dipakai simut, cuma dipakai alas lah, cuma dipakai buat alas. Saya lagi tidur, ngedengerin sekitar jam 10 ada orang yang jalan kaki tapi ngelilingin tenda saya. Posisi di situ tenda cuma tenda saya. Bunyinya truk apa jalan biasa? Suara kaki jalan biasa santai, tapi ngelilingin tenda kurang lebih 3 kali itu kalau nggak salah. 3 kali. Tidak, kan dari dalam tenda tuh kadang ada lampu keluar, nggak kelihat bayangan nggak ada bayangan manusia. Saya nggak pakai lampu. Oh gitu. Iya. Apa aja? Cuma bawa HP. Satu udah peralatan elektroniknya. Saya cuma bawa HP satu. Posisi si baterai itu udah 40%. Ya biasa musik-musik gitu. Nggak ada penerangan lain. Nggak ada. Saya tidur gini. Teman saya juga ternyata ada yang gangguin. Enggak, pas tadi orang yang ngelilingin tenda itu kirain saya mah orang-orang yang rombongan Bandung gitu, udah mulai duluan, tapi nggak bilang-bilang. Terus banyak suara yang ngobrol banget, banyak suara yang ngobrol. Aja ya? Iya, banyak suara yang ngobrol. Saya husnudon kan ya, wah rombongan Bandung, alhamdulillah kata saya. Ada temennya gitu? Iya, kirain saya mau ngecamp daerah situ, kirain saya mah itu ngelilingin tenda mau bangunin saya gitu, ngajak ngopi gimana. Tapi kok mendadak sepi lagi. Pas saya iseng kan, sentuh sikut-sikut teman saya si J, ternyata dia juga nggak tidur, dia sama
kedengerin kayak saya. Oh. Itu cerita pasti bawah semuanya. Dia sama ngedengerin. Bahkan ada kayak taring, posisi kan dia tidur di samping, Ya. dekat banget sama Pintu. iya sama sama pinggiran tenda, sama playseatnya lah. Ada taring, kayak taring gitu ya, tajam, ngegesek ke ini nih apa? Ini Tangan, bahunya. lengan. Ke tangan lah, gesek gini. Ya Allah, kata teman saya si J, kirain Bagas itu kan, posisi masih bau makanan banget, mie lah, tahu sendiri mie kayak gimana wanginya, mie goreng. Saya logistik aja cuma bawa beras sama mie 6, udah. Nah, pas besoknya bangun jam setengah 6, wih samit katanya, samit ke puncak kita. Saya kan baru pertama naik ke puncak, mereka duluan, saya santai jalan sambil lihat-lihat gunung Papandayan, jelas banget pokoknya. Subhanallah kata saya. Baru pertama kali soalnya naik gunung. Tapi belum ada awan, belum ada hamparan awan. Pas saya sampai ke puncak, itu kan lagi musim-musimnya corona. Ada anak-anak sekolah yang lagi syuting, mungkin syuting kelulusan. bikin serpen. Lagi syuting, saya bilang, "Permisi, A." Iya katanya. Duluan ya. Itu kan kalau di Cikuray puncaknya ini naik puncak, naik lagi ke atas. Jadi gini nih, ada 2 tempat, Ada 2 gunung. iya. Nah pas saya naik ke atasnya, orang-orang aneh pokoknya, pada ngeliatin saya sambil ya kayak tadi, kayak si kakek-kakek itu, tatapan kosong sambil gimana gitu mukanya. Sinis gitu. Iya, sambil sinis lah, nggak ada aura-aura ramahnya. Saya nggak tahu mereka kenapa, padahal kan saya sopan-sopan naik ke gunung. Nah, si rombongan Bandung itu cuma 2 orang yang summit ke puncak, cuma 2 orang. Saya nanya, semalam jam 9 lewat ke sini sama teman-teman. Enggak, saya ngecamp di pos 5 katanya. Jadi dia itu di bawah saya di pos 6, dia pos 5. Lah, kata saya yang dalam hati, yang tadi lewat siapa ya? Yang malam itu jalan-jalan pinggir tenda. Terus kayak ada suara ngobrol, banyakan banget orang-orang. Kayak rombongan itulah. Nggak tahu, bukan nggak tahu, jadi belum diceritain. Oh iya kata saya, dia ngecamp di pos 5. Teman-temannya semua tidur, yang 5 orang, cuma dia berdua yang naik ke puncak. Biasa saya foto gini, fotonya juga ada, nanti kalian lihat ya. Nanti boleh kita tampilkan di visual. Ya, jadi kita kan HP di pesantren dapat minjem, pas datang puncak si HP-nya itu kena. Untung saya udah upload sekitar 3 foto, nggak ada deh, semuanya hilang pokoknya itu foto-foto. Oh gitu. Iya, cuma alhamdulillahnya udah saya upload gitu ke IG 1, kurang lebih 3 lah, 3. Nah, itu di puncak itu berapa lama Kang Atep? Saya sampai puncak sekitar jam setengah 7. Saya sejam, teman saya setengah jam. Dia turun duluan mereka. Enggak, mereka udah ngajakin turun, udah gak kuat banget. Saya malahan buka jaket habis foto-foto di puncak. Gerak saya lihat-lihat, atuh gimana ya? Seumur hidup saya gitu, baru lihat hamparan awan di bawah saya baru seumur hidup. Iya. Baru seumur hidup, baru sekali dalam seumur hidup saya. Ya udah kan, saya diem dulu. Teman saya udah ngajakin, ayo turun katanya, bosan. Ayo turun katanya, udah dingin, nanti dulu. Masih belum puas. Gak ada puasnya katanya. Itu sekitar jam 9, jam 10. Udah pada sepi lah puncak. Pagi soalnya itu. iya, awannya udah pada pecah. Saya masih diem di puncak, masih pengen diem di puncak. Ayo katanya turun, maksa. Ya udah saya turun. Pas oh iya, malamnya itu pas saya lagi tidur, samar-samar nggak tahu mimpi, nggak tahu nyata gitu. Saya ngelihat ini pohon, tengahnya ada orang, tapi dia bukan pakai jaket merah, pakai jubah merah kayak kunti merah itu. Gitu. Iya. Tapi nggak ganggu dia. Nggak tahu dalam mimpi gitu, nggak tahu kisah, nggak tahu nyata gitu. Tapi saya malam nggak keluar tenda selain kencing. Bajunya merah. Iya, merah. Mungkin mimpi kali. Merah. Panjang kayak jubah, cuma dia ngegantung gini. Mukanya hitam semua, rambutnya panjang kelihatan, cuma tangannya putih. Sampai betis itu jubahnya kalau nggak salah. Ya, kunti merah lah kalau kalian tahu mah. Pasti tahu lah, orang Indonesia. Iya, hantu Indonesia itu pasti. Iya. Kalau kata orang-orang sih hantu jahat, cuma itu ya si Reni kali lagi lapar. Iya kayaknya.
Terus Kang Atep turun jam berapa dari atas itu? Iya, saya kan turun lagi ke tenda, turun lagi tempat camping, makan-makan dulu. Si rombongan Bandung lewat 2 orang yang summit itu, makan dulu bang. Iya katanya. Mereka turun ke pos 5. Pas saya turun, mereka lagi makan juga, ditawarin lagi, ayo makan katanya. Apalagi si Andi tuh yang orang Banten, ya ibarat gimana ya, dari posisi di jauh gitu, posisi di negeri orang, ketemu sama orang tetanggaan, satu daerah, ya gimana. Saya juga soalnya sebenarnya ngalamin di Tasik itu. Ada orang meskipun beda kabupaten, ya ibarat saudara lah. Iya. Dulur najan beda lembur. Iya betul. Nah, mudah-mudahan selalu berkelanjutan dalam bersilaturahmi. Walaupun kita Amin. bukan satu RT, satu wilayah, Iya. tetap kita saudara. Iya. Mungkin setelah turun itu pengalaman Kang Atep masih ada mistisnya kah? Atau memang Masih. sudah cukup? Masih, apalagi cerita pas di base camp banyak banget. Orang Bandung juga ngalamin hal horor. Gak tahu itu pokoknya kalau nggak salah bulan purnama, nggak tahu apa itu. Jadi ya udah mah pepohonan lembab kan. Siang panas bolong tapi gelap saking rimbunnya pohon-pohon ketutup si langit itu. Padahal kan panas, cuma kita kalau megang pohon itu basah air semua, air ibun. Turun duluan dari saya pamit ke rombongan Bandung duluan bang. Iya, lewat pos 3. Pas saya lari-lari kan, pas turun saya lari, teman saya nggak kuat, saya nanjak gak kuat, teman saya kuat. Saya turun lari, teman saya nggak kuat, jadi gantian, saya tinggalin aja lari. Mau jatuh ke jurang, udah jadi ini jurang, ini kaki saya di sini. Ya Allah kata saya, udah dalam banget jurangnya. Astagfirullah, saya nggak bercanda lagi dari situ. Biasa pulang sompral lagi. Apalagi kan bahasa kasar anjing gitu. Iya. Babi. Malah ngetawain babi. Mana babi katanya? Pengen lihat. Tapi nggak sampai ngelihat babi nggak? Enggak sampai saya. Nah, sebelum pos 2 kan mulai semak-semak lagi, udah keluar dari area hutan. Pas saya lagi gini nih, lagi capek lah, lagi diem saya ngos-ngosan nafas. Di pinggir saya kan nggak ada pepohonan, cuma ada ilalang-ilalang semak-semak. Ada yang nyautin ke saya, "Shh," katanya. "Shh." Ya Allah, kata saya, apa lagi ini? "Shh," katanya. Saya jalan, semakin saya jauh suaranya semakin keras, seolah-olah, "Shh, Kak dia, sud, sini katanya. Sini. Saya kan ya takut lah, ibaratnya takut. Semakin saya jauh suaranya semakin keras, semakin cepat lagi, ibaratnya Kayak ngejar gitu? iya, sini. Saya langsung ngejar teman saya, Jalal itu. Jatuh lagi saya berapa kali. Wah pokoknya pas sampai pondok kaki itu dipijit sama temen, parah pokoknya. Udah pegel itu. Iya. Nah, pas saya turun di pos 2 ngobrol lagi, ketemu sama rombongan orang kaki Cikuray lah. Saya ngobrol sama orang situ, orang cinta, orang Bayongbong. Katanya, "Santri mana?" Saya padahal nggak pakai style santri gitu, cuma dia nanya, "Santri ya?" Saya diam. "Santri mana?" katanya. "Santri mana?" Kata saya, "Santri Tasik di daerah ini, M." "Ya itu mah tempat saya dulu, kabur-kaburan mulu," katanya. Kata ya gimana ya, pesantren di saya itu ibaratnya pesantren terbesar di Jawa Barat, bisa dibilang seperti itu. Santrinya kurang lebih 6.000 di situ. Makanya setiap jalan kemana-mana pasti dengar istighosah yang dikarang oleh pendiri pesantren itu. Jalan kemanapun dari Jawa Barat pasti saya dengar kata istighosahan itu. Setiap ada istighosahan itu pasti itu cabang dari pesantren saya yang saat ini saya sedang ngaji gitu di pesantren saya. Kalau boleh disebutkan nama pesantrennya? Miftahul Huda Pusat Di Tasikmalaya. Manonjaya Tasikmalaya. Di situ. Nah, singkat cerita, pas di pos 2 teman saya duluan. "Saya duluan ya?" "Iya," katanya. Saya jalan santai sambil mundur, saya jalan. Mundur ini tebing, saya mundur jalan gini. Enggak jalan gini. Sakit lutut saya sama kaki. Saya jalan mundur, ibu-ibu penanya, "Jang, kenapa?" katanya.
Enggak bu, iseng aja, kata saya. Oh, hati-hati takut jatuh. Iya, bener saya jatuh langsung gelinting ke bawah. Makanya hati-hati katanya. Iya bu, saya jalan lagi. Nah pas udah lewat ibu-ibu saya mundur lagi. Gak kuat soalnya jalannya sakit. Saya nyasar di perkebunan warga. Teman saya sampai base camp sekitar jam 12. Saya sampai base camp jam 2. Nyasar jadi nggak ada petunjuk, di kebunnya itu banyak jalan, jadi saya pusing, lupa lagi. Teman saya mau udah sampai base camp duluan. Ibaratnya gini, ini teman saya lurus, saya mau kesini dulu jalur perkebunan. Saya kok kayak belum pernah dilewatin gitu, ini mah masih baru gitu jalannya, masih baru dalam kehidupan saya. Kok kayak bukan gini waktu nanjak mah. Nah singkat cerita, saya sampai di base camp, teman saya ketawa, lu kemana aja katanya. Hilang, diketawain. Pasti di kebun ya hilangnya. Tembusnya di sini. Iya bener, rata-rata ke situ katanya. Rata-rata hilangnya di situ. Jadi udah banyak juga yang hilang. Iya, emang kurang petunjuk jalannya, tanda panahnya kurang. Jadi waktu nanjak beda, iya. Pulang beda. Waktu nanjak kan kita ada 3 kepala. Jadi yang ini kesini, yang ini kesini, yang bener kesini katanya. Saya sendirilah pas pulang. Nggak tahu, saya jalan aja santai. Nggak tahu jalan kemana. Tapi alhamdulillahnya, saya sempat panik. Ya Allah kata saya, ini di negeri orang gitu. Ini di kampung orang. Saya sendirian, takut tinggalin teman saya kan. Ya udah saya jalan nanyain ke ibu-ibu, sono katanya ke sini juga bisa. Saya sempat turun, kata saya bukan ke sini. Saya balik lagi ke jalan raya. Nah baru di situ nemu pos 1. Turun saya lega. Jarak dari base camp ke pos 1 kurang lebih sekitar 3 kilo, 2 kilo lah. Jalan kaki, itu nanjak, nggak ada turunnya sedikit pun, nggak ada datarnya, nanjak terus. Nukik terus. Oke, dari di pos 1 itu berarti berakhirlah cerita mistisnya ya? Masih ada, pasti base camp masih ada cerita, iya. Apa itu? Singkat cerita, pas kita sampai base camp jam 3-nya, jam 4 rombongan Bandung itu datang. Jam 4 rombongan Bandung datang. Saya ngobrolnya sama orang Rangkas, soalnya dia yang paling asik sendiri, yang akrab lah sama saya gitu. Gimana katanya? Nyampe jam berapa? Mereka jam 12. Soalnya posisi turun di pos 6 itu jam 10. Jadi 2 jam mereka turun, saya 4 jam. Pas nyampe base camp, saya kan rental motor, mereka pakai mobil. Pas mau jalan, mau beli ke warung, mau beli makanan, rokok apa gitu, minjem motor saya kasih. Pasti orang Jakarta, pasti orang plat B lah, yang ngomong Banten gak enak didengar bahasanya. Pas dia minjem motor, saya liatin aja mukanya. Saya bilang lagi ke teman saya, gimana nih orang? Udah katanya gak usah. Ini gini. Oh ya udah kata saya. Cuma saya masih belum ini, orangnya masih sengak gitu. Songong banget orangnya pokoknya. Nggak menghargai lah ya. Iya. Padahal nggak kenal. Iya. Songong banget pokoknya. Singkat cerita, pas abis itu ngumpul cerita, rombongan Bandung kan bawa brick, walkie-talkie buat hubungan sama base camp, buat komunikasi sama pihak base camp. Nah pas mereka di pos 2 itu udah turun, posisinya udah break itu cuma 2 jam mati, jadi nggak ada kontekan lagi sama pihak base camp. Tapi si break ini bunyi terus, si break rombongan mereka bunyi terus, bahkan ada suaranya, kakak ayo semangat katanya, suara cewek, yang padahal di situ nggak ada cewek yang ngedaki lewat jalur Cinta Negara. Kakak ayo semangat, bentar lagi puncak katanya. Biasalah orang-orang gunung sekarang, masih juga udah kebal bos, digituin. Nah itu posisi orang Rangkas, pokoknya rombongan Bandung yang denger, lagi di dalam tenda, bukan di dalam tenda, lagi di pos 3 pas malam-malam, pas pulang pas tanjak ya, pokoknya malam itu nggak tahu perjalanan nanjak atau perjalanan turun. Nah si orang Bandung aslinya, dia itu nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Nggak ada katanya hantu-hantu di gunung, di dunia nggak ada hantu katanya. Bilang lah ke temennya, nggak ada hantu di dunia mah katanya, bohong, itu cuma cerita doang, nggak ada. Lu nggak percaya, kata orang yang paling tua di rombongan itu, rider lah ibaratnya. Gua ngeliat langsung katanya di pinggir pohon, dia pakai jubah merah sama kayak yang dilihat sama saya gitu, pakai jubah merah, nggak pakai jaket merah.
Terus si Mang Agus basecampnya ketawa-ketawa biasa. Terus gimana, bahkan banyak cerita di sana itu. Setiap turun pasti ceritanya horor terus. Si Mang Agusnya pernah cerita malam-malam ada kuntilanak ke situ katanya, gangguin gini-gini sampai basecamp sepi. Ternyata orang lain ngeliat ke situ pemakaman bukan basecamp. Ibarat kata ada yang nyantet lah, ada yang guna-guna. Langsung si Mang Agus minta tolong ke kiai, minta tolong si kiainya nyisit lidahnya, disisit keluar darah, dikegelasin, ditaburin, disiramin ke tanah itu. Nah si tanahnya langsung kayak gimana ya, kayak pohon tumbuh gitu, keluar kain kapan putih. Itu kata si Mang Agus. Apalagi cerita kakaknya, wah horor banget pokoknya. Kadang ada babi turun ke situ, tapi si babinya bisa muter, bisa lihat kiri kanan. Kayak babi ngepet gitu. Iya, kayak orang ngepet lah, lilin gitu. Masih banyak lagi ceritanya yang di gunung itu. Mungkin kalau di Cikuray udah paling dengar cerita orang gitu. Jadi cerita-cerita yang lain pun memang banyak di itu. Iya. Mungkin nanti di season selanjutnya mungkin Kang Atep bisa bercerita lagi di Dongeng Sebelum Tidur. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, barokah, sehat badan. Amin. Ya, ada rezekinya kita. Nah, Kang Atep juga bisa datang lagi ke studio Dongeng Sebelum Tidur ini ya. Mungkin terima kasih banyak ya Kang Atep sudah mau bercerita pengalamannya di Dongeng Sebelum Tidur. Jangan bosan-bosan lah buat nonton Dongeng Sebelum Tidur, bisa biar Dongeng Sebelum Tidur ini bisa memberikan konten-konten terbaik ke depannya. Amin. Semoga saja sukses ya channelnya. Amin. Mungkin mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata yang gak enak didengar gimana. Mohon maaf banget pokoknya ya. Lain kali kita cerita lagi. Oke, mungkin demikian penjelasan dari Kang Atep dengan perjalanan mendaki pertama kalinya di Gunung Cikuray. Jangan lupa saya ingatkan kembali buat sahabat DST di rumah, tetap dukung channel ini agar channel kami lebih maju dan menarik lagi ke depannya. Dan buat sahabat DST yang punya cerita horor dan mistis lainnya, bisa langsung komentar atau dikirim aja email ke Dongeng Sebelum Tidur. Jadi Kang Atep ini berjalan dengan begitu tekad yang kuat agar mencapai satu puncak yang memang seumur hidup belum pernah dialaminya. Dan alhamdulillah, walaupun berbagai pengalaman mistisnya dialami di perjalanan untuk mendaki itu, Kang Atep bisa kembali dengan selamat sampai ke pondok pesantren. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.